Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Anissa Waida dan bersama rekan saya Fianti Nono. Ya, di sini kami akan mencoba mempresentasikan teori-teori dalam bimbingan konseling. Di antaranya yang pertama ada psikoanalisa terapi, kedua ada humanistik, ketiga behavioristik, keempat gestalt, kelima client center, dan keenam adalah rasional emotif atau RET. Langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Fianti Nono. Ya, pertama adalah teori psikoanalisa terapi. Teori ini terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu struktur kepribadian, perkembangan kepribadian, dan dinamika kepribadian. Teori ini sering disebut psikologi, yang berpendapat bahwa macam-macam tingkah laku dalam psikologi yang dilakukan manusia bersumber dari dorongan yang melekat jauh di dalam ketidaksadaran. Tujuan dari teori ini adalah untuk membentuk kembali struktur kepribadian individu lewat pengutaraan hal-hal yang tidak disadari, dengan menitik beratkan pada usaha konselor supaya individu bisa menghayati, memahami, dan mengenal akan pengalaman masa kecilnya, sehingga dapat ditata, dianalisis, didiskusi, dan juga ditafsirkan agar kepribadian individu bisa terbentuk. Jadi teori ini sering digunakan pada orang yang melakukan hipnotis, itu teori psikoanalisa dengan menggali alam bawah sadarnya agar konselor itu bisa mengetahui permasalahan yang terjadi dari konseling itu sendiri. Yang kedua adalah teori esensial humanistik. Pada teori ini, sebagai konselor humanistik harus memiliki sisi positif permasalahan yang mana konselor tidak memberi solusi, karena dalam teori ini berpendapat setiap individu mempunyai potensi aktif dalam memilih dan membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam teori ini menekankan kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi konseli dalam teori ini itu lebih kepada konseli yang sudah dewasa, itu yang sudah tahu permasalahannya dan tahu caranya. Hanya saja tahu cara mengatasinya. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa akan permasalahannya. Sehingga tugasnya konselor itu hanya menyadarkan atau mengarahkan konseli dengan memberi motivasi sehingga konseli sadar akan permasalahannya. Selanjutnya teori behavioristik. Saat manusia dilahirkan pada dasarnya tidak mempunyai macam-macam bakat apapun dan manusia nantinya akan berkembang atas dasar stimulus yang diterima dari lingkungannya. Itu berdasarkan lingkungannya. Tujuannya itu menciptakan kondisi baru sebagai proses belajar dan menggunakan segenap tingkah laku yang akan dipelajarinya. Dalam teori ini, konselor dianggap tidak bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga tugasnya konselor itu sebagai pengarah dan mendiagnosa salah benarnya konseli. Sebabkan konselor itu tidak menyadari bahwa dirinya itu mempunyai masalah atau tidak tahu menyelesaikannya, sehingga solusinya itu kembali kepada konselor. Selanjutnya yaitu teori Gestalt. Tujuan dari teori ini adalah menciptakan eksperimen yang akan membantu konseling untuk mencapai kesadaran atas apa yang dia lakukan. Dengan cara konselor melakukan proyeksi terhadap konseling. Dengan cara proyeksi ini, maka konselor dapat mengetahui permasalahan yang terjadi atau yang telah dialami konseling. Jadi, konselor itu memberikan arahan kepada si konseli untuk meluapkan semua emosinya, apa yang dalam hati disuruh diungkapkan. Apa yang ada dalam hatinya itu disuruh ungkapkan. Jadi si konselor itu sebagai lampiasan. Misalnya dia marah kepada temannya, maka diungkapkan. Apa yang ada dalam hatinya itu diungkapkan pada si konselornya. Nah, sehingga dari situ konselor akan mengetahui apa permasalahan yang telah dihadapi si konseli ini gitu. Yang kedua yaitu teknik konseling client center. Pendekatan ini lebih berpusat pada konseling. Jadi sejatinya setiap orang itu mengenal atau tahu bahwa dirinya itu mempunyai masalah. Dan dia tahu cara mengatasinya, hanya saja konselor dalam keadaan tidak mampu menanganinya. Nah, tugas konselor hanya sebagai teman, hanya perlu merangkul kembali, memberi kehangatan, mengembalikan kepercayaan diri konselor dan tidak berhak menyalahkan permasalahan konselor serta menerima apa adanya tanpa syarat. Jadi di sini itu si konselor hanya sebagai teman. Jadi dari konseling itu dia cerita tentang permasalahannya. Di sini konselor hanya memberikan motivasi, memberikan kenyamanan, ya tanpa menyalahkan atau permasalahan yang sedang dihadapi si konseling. Nah, keputusan itu hanya
keputusan akhirnya itu terserah si konselingnya. Di sini hanya memberikan motivasi, mengembalikan kepercayaan diri si konseling. Kedua yaitu teori konseling rasional emotif atau RET. Teori ini lebih dipusatkan pada klien memiliki kepercayaan yang salah terhadap kehidupannya. Ada 3 pilar dalam teori ini, yaitu pertama adalah ada activity event, kedua belief, ketiga ada namanya rasional emot. Ketiga emosi konsekuensi. Jadi dari ketiga pilar ini, yang pertama itu activity event itu yang mana berasal dari anak. Contohnya anak itu berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Ya, dia percaya. Yang kedua itu dia percaya bahwa anak yang dari keluarga harmonis ini nantinya tidak akan sukses. Nah, sehingga akan berdampak pada emosinya. Dia akan berpikir, wah nanti kalau seandainya saya kalau seandainya saya akan menikah, nanti tidak ada yang akan mau sama saya. Nah, dari sini tugasnya konselor itu untuk merubah pikiran si konselor itu sendiri agar anak itu bisa percaya kembali bahwa kepercayaannya selama ini tuh salah. Nah, sehingga akan kembali kepada masalah yang benar. Jadi perbedaan itu di sini akan lebih diterangkan lagi, dirangkum lagi. Yang pertama adalah psikoanalisa. Jadi targetnya adalah semua usia, identifikasi masalahnya. Jadi konselor itu tidak sadar terhadap masalah. Nah, tugas konselor yaitu menggali masa lalu lewat alam sadarnya dengan cara dihipnotis. Yang kedua, identifikasi masalah. Jadi konselor itu tidak sadar terhadap masalah yang terjadi. Terus kalau humanistik, konselor itu tidak sadar terhadap masalah. Behavioristik itu anak-anak konselor tidak sadar dan tidak mempunyai solusi. Gestalt, konselor itu sadar dan tidak tahu masalah. Sedang client center, konselor sadar dan mengetahui solusinya. Rasional emotif itu konseling kepercayaan yang salah terhadap konseling. Tugas konselor itu menggali masa lalu lewat alam sadarnya. Sedangkan humanistik itu dari tadi tidak sadar, nah maka konselor itu menyadarkan dan memberi motivasi. Kalau solusinya itu kembali kepada konselor itu sendiri. Kalau sedangkan behavioristik itu konselor itu tidak sadar, sehingga tugasnya konselor itu juga sama seperti humanistik itu menyadarkan dan tetapi mendiagnosa salah benarnya konselor serta memberi solusi karena targetnya itu adalah anak-anak. Kalau Gestalt itu mengidentifikasi masalah yang mana konselor itu sebagai tempat penerima pelampiasan emosi konseli. Kalau client center itu tugasnya konselor itu merangkul, memberikan kehangatan, mengembalikan kepercayaan diri dan atau bisa disebut sebagai teman. Sedangkan rasional emotif itu konselor itu bertugas untuk merubah pikiran konselor yang tadi dia tidak percaya, memiliki kepercayaan yang salah, sehingga dan dengan cara menggembur kognitifnya agar dia percaya bahwa kepercayaannya selama ini adalah salah. Cara mengatasinya, kalau dalam psikoanalisis itu dengan cara hipnotis, sedangkan humanistik itu dengan cara pendekatan. Kalau behavioristik itu dengan pendekatan juga, sedangkan Gestalt itu proyeksi. Kalau client center pendekatan dan rasional emotif juga dengan pendekatan. Demikian presentasi dari kami. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.